Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tugas yang kemarin. Kalau saya lihat tugasnya nggak ada yang ngumpulin ya. Tugas yang kemarin. Belum Pak, dua tugas belum mungkin Pak. Jadi nanti maksimal sampai sekarang hari besok lah. Saya kasih waktu sampai besok. Menyusul ya Sebenarnya Pak tuh, sama tugas yang kemarinnya lagi itu ya Pak. ya sebenarnya tugas yang kemarin itu tujuannya untuk gambaran untuk pertemuan kali ini. Apa-apa lah, nanti kita sambil jalan aja. Kemarin kan diminta tugasnya itu terkait tentang protokol apa saja yang digunakan pada IoT. Nah, kali ini kita akan bahas protokol yang sering digunakan dalam IoT. Nah, saya gambar dari ini adalah protokol IoT. Ini yang sering digunakan dalam IoT. Nah, mungkin teman-teman kalau udah ada mengerjakan tugas, sayangnya kalau saya cek di email pada kelas karyawan ini belum ada satupun, mungkin atas kesibukan atau apalah. Nah, baik kita jelaskan saja untuk tugasnya kemarin kan diminta untuk jelaskan dan sebutkan protokol-protokol apa saja yang sering digunakan untuk IoT. Nah, kita bahas salah satunya yaitu ada yang pertama ada MQTT. Di sini saya ketik ada MQTT. Nah, MQTT kemudian nanti saya ketik dulu satu-satu. Ada MQTT, kemudian ada OApps, O, yang selanjutnya ada HTTP, yang keempat ada WebSocket, yang selanjutnya yang kelima ada LoRaWAN, yang keenam ada Zigbee, yang ketujuh ada Bluetooth dan BLE, Bluetooth Low Energy. Terus yang kedelapan ada protokol proprietary. Nah, kita bahas satu persatu apa itu protokol MQTT. Nah, protokol MQTT itu adalah singkatan dari Message Queuing Telemetry Transport yang digunakan untuk komunikasi mesin ke mesin. Jadi ini digunakan untuk komunikasi, biasanya digunakan untuk mesin to mesin. Mesin to mesin. Seperti itu. Nah, konsep MQTT itu adalah protokol yang ringan. Protokol ini ringan, kemudian berorientasi pada protokol TCP/IP, kemudian yang menggunakan model publikasi subskripsi atau public subscribe model. Nah, pesan dikirim dari
dikirim ke broker MQTT yang kemudian diteruskan kepada klien. Nah, ini konsep dasarnya yaitu ringan dan berorientasi pada mesin, pada pesan, berorientasi pada pesan. Biasanya digunakan mesin ke mesin. Kemudian ada CoAPS. Nah, CoAP ini adalah protokol berbasis UDP yang dikembangkan untuk perangkat dengan sumber daya terbatas seperti sensor dan akuator. Akuator kemarin sudah dibahas, sensor juga sudah dibahas. Jadi CoAP adalah berbasis UDP di lingkungan Internet of Things. Protokol ini biasanya menggunakan metode GET di sini. Kemudian ada GET, POST, PUT, kemudian delete, yang memungkinkan perangkat IoT berkomunikasi dengan server menggunakan URL. Jadi MQTT, CoAPS. Yang selanjutnya adalah HTTP. Nah, HTTP sering kita dengar dan kita Hyper Transfer Protocol. Nah, konsep dasar HTTP yaitu digunakan untuk komunikasi antar klien dan server di www. Jadi untuk komunikasi klien dan server di www di sini. Protokol ini berjalan di atas TCP/IP dengan metode model permintaan tanggapan. Jadi request respon model. Ini request respon, request respon model. Klien dari sini, klien mengirimkan permintaan HTTP ke server untuk mendapatkan atau mengirimkan sumber daya seperti halaman web atau data API. Di sini konsep metode dengan HTTP. Kemudian di sini ada WebSocket. Nah, WebSocket ini adalah protokol komunikasi yang memungkinkan komunikasi full duplex, yaitu dua arah, komunikasi dua arah. Nah, antara klien dan server melalui koneksi tunggal yang persisten. Nah, protokol ini memungkinkan pengiriman pesan secara real time dan interaktif antar perangkat dan aplikasi web. Nah, WebSocket ini jadi bersifat komunikasi full duplex dua arah. Komunikasi dua arah. Nah, kemudian LoRaWAN. Nah, LoRaWAN berarti itu kepanjangan dari Long Range Wide Area Network. Nah, LoRaWAN adalah protokol jaringan yang dirancang khusus komunikasi jarak jauh dengan daya rendah. Daya rendah pada jaringan. Protokol ini memanfaatkan modulasi LoRa atau long range. Nah, mengirimkan data melalui jaringan dengan jangkauan yang luas, menggunakan gateway sebagai titik akses ke cloud server. Di sini kalau kita sederhanakan bahasanya dirancang untuk komunikasi jarak jauh dengan daya rendah. Nah, kemudian ada Zigbee. Nah, Zigbee adalah protokol jaringan nirkabel berbasis standar I, menjadi berbasis standar IEE yang dirancang untuk perangkat yang memiliki sumber daya terbatas. Protokol ini menggunakan jaringan mesh, di mana perangkat ini dapat berkomunikasi langsung melalui perangkat lain dalam jaringannya. Jadi intinya ini untuk protokol Zigbee adalah berbasis protokol jaringan berbasis
jig berbasis standar 802.15.4. Mungkin teman-teman yang biasa di jaringan lebih mengenal seperti ini. Kemudian ada protokol yang selanjutnya yang sering digunakan untuk mengakses Internet of Things adalah Bluetooth. Nah, Bluetooth ini ada dua, ada Bluetooth biasa dan BLE, adalah Bluetooth Low Energy. Nah, Bluetooth ini adalah komunikasi nirkabel yang digunakan untuk mentransmisikan data antara perangkat elektronik yang berdekatan. Jadi antar perangkat elektronik yang berdekatan bisa menggunakan Bluetooth atau energi. Nah, untuk Bluetooth sendiri dikembangkan untuk penggunaan daya rendah yang cocok untuk perangkat IoT dengan sumber daya terbatas. Jadi simpulkan di sini itu untuk komunikasi yang jarak dekat bisa menggunakan protokol Bluetooth. Yang terakhir yang sering digunakan adalah protokol proprietary, yaitu protokol yang dikembangkan oleh vendor atau produsen perangkat IoT tertentu. Nah, protokol ini dapat dirancang dengan fitur dan spesifikasi khusus dengan kebutuhan perangkat aplikasi mereka. Nah, protokol ini bervariasi bentuknya, bisa ada gabungan dari Zigbee, Bluetooth, dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa protokol yang sering digunakan ini pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kita coba ini saya akan dulu ininya protokol IoT. Kemudian ini ini ada 8 protokol yang sering digunakan. Nah, apa kelebihan dan kekurangannya? Nah, kelebihan dari pada protokol MQTT atau message queuing yang di sini. Nah, ya. Nah, kelebihan penggunaan MQTT yaitu ringan, kemudian efisien dalam penggunaan bandwidth dan daya. Terus kemudian dapat menjaga koneksi yang andal, toleran terhadap kualitas jaringan yang buruk. Nah, berarti di sini kelebihannya. Kemudian kekurangannya dalam hal ini MQTT tidak memiliki fitur keamanan bawaan. Jadi membutuhkan infrastruktur broker MQTT yang memadai. Jadi ini kelebihannya itu ringan kalau menggunakan protokol MQTT. Selain ringan, penggunaan bandwidth dan daya lebih kecil. Kemudian CoAPS. Nah, CoAP ini, nah yang selanjutnya adalah CoAP nih. Nah, CoAP memiliki kelebihan sama, yaitu ringan, dapat beroperasi pada perangkat sumber daya terbatas, kemudian efisiensi dalam penggunaan bandwidth. Di sini efisiensi, kemudian mendukung arsitektur client server yang sederhana. CoAP juga mendukung. Nah, kekurangannya apa? Nah, kekurangan CoAPS adalah tidak mendukung fitur keamanan secara bawaan. Jadi tidak untuk ini sama MQTT tidak mempunyai fitur keamanan secara bawaan. Kemudian CoAP juga ini tidak memiliki fitur keamanan secara bawaan. Kemudian
tidak cocok untuk komunikasi yang membutuhkan reliabilitas tinggi. Nah, kalau teman-teman nanti mau membuat IoT, kira-kira untuk apa namanya keamanan itu bisa pilih yang lain lah, karena MQTT CoApps ini tidak memiliki fitur keamanan yang cukup. Kemudian yang selanjutnya adalah HTTP. Nah, HTTP ini Hypertext Transfer Protocol. Nah, kelebihannya itu karena HTTP ini sering dipakai di internet, kemudian sering dipakai di aplikasi-aplikasi lainnya, memiliki dukungan yang secara luas. Setelah itu mudah digunakan, kemudian memiliki fitur keamanan HTTP ini. Kemudian fitur keamanan yang menggunakan HTTPS. Selain itu yang sering digunakan yaitu kompatibel dengan infrastruktur web yang ada. Jadi rata-rata untuk IoT biasa menggunakan HTTP. Nah, kekurangannya yaitu kekurangan menggunakan HTTP berat, jadi dalam mengaksesnya berat, loadingnya lama, tidak efisien dalam penggunaan bandwidth. Ini memakan bandwidth yang besar kalau HTTP. Kemudian tidak dirancang untuk perangkat dengan sumber daya terbatas. Jadi kalau mikrokontrolernya dengan spek yang kecil itu kurang cukup kita menggunakan HTTP. Nah, selanjutnya adalah WebSocket. Nah, WebSocket, kelebihan dari WebSocket yaitu komunikasi yang real time, dua arah, kemudian koneksi persisten, overhead, komunikasi yang lebih rendah dibandingkan dengan HTTP tradisional. Ini turunan daripada WebSocket, itu turunan dari HTTP. Jadi memiliki apa namanya? Memiliki dibandingkan dengan HTTP tradisional. Nah, kekurangannya dari WebSocket yaitu membutuhkan koneksi yang stabil. Nah, karena ini komunikasi dua arah, jadi membutuhkan koneksi yang stabil. Setelah itu membutuhkan dukungan protokol dan infrastruktur yang sesuai. Yang HTTP tadi berat. Nah, kalau yang ini lebih ringan, tapi membutuhkan koneksi yang stabil. Nah, selanjutnya adalah LoRaWAN. Nah, LoRaWAN adalah Long Range Wide Area Network. Nah, kelebihannya itu jangkauan jaringan yang luas. LoRaWAN ini luas, konsumsi daya rendah, kemampuan untuk menghubungkan perangkat di daerah geografis yang luas. Jadi kalau kira-kira di tempat teman-teman itu kurang ada internet, nah bisa kita pakai protokol LoRaWAN. Kekurangannya kalau LoRaWAN itu yaitu kecepatan data rendah, kecepatan datanya rendah, kapasitas jaringan terbatas, kemudian keterbatasan through output untuk LoRaWAN. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya adalah Zigbee. Nah, yang Zigbee. Nah, Zigbee ini memiliki kelebihannya itu konsumsi daya rendah. Zigbee memiliki konsumsi daya rendah, kemudian topologi jaringan yang fleksibel, interoperabilitas perangkat dari vendor yang berbeda. Jadi lebih kayak gitu. Kemudian kekurangannya biaya implementasi awal yang relatif tinggi. Implementasi untuk menggunakan Zigbee itu tinggi, jangkauan jaringan yang terbatas, kemudian perlu mengelola jaringan dan koordinasi dengan perangkat yang bagus. Nah, selanjutnya adalah Bluetooth. Nah, Bluetooth yaitu Bluetooth dan BLE, Bluetooth Low Energy. Nah, kelebihannya Bluetooth yaitu konsumsi daya rendah untuk Bluetooth, konsumsi daya rendah, dukungan yang luas pada perangkat mobile, banyak hampir di setiap handphone, perangkat lainnya
sudah ada Bluetooth-nya. Kemudian mudah dikonfigurasi. Ini ada Bluetooth. Nah, untuk kekurangannya adalah yang tadi kekurangannya ini harus jarak dekat, komunikasinya jarak dekat, jadi nggak bisa jarak jauh untuk Bluetooth. Yang terakhir adalah protokol proprietary. Nah, protokol proprietary adalah kelebihannya fleksibel dalam mengadaptasi persyaratan aplikasi khusus. Kemampuan untuk mengoptimalkan kinerja dan efisiensi untuk protokol proprietary. Nah, untuk kekurangannya yaitu ketergantungan pada vendor, protokol proprietary atau produsen tertentu. Jadi jadi intinya untuk protokol ini modifikasi dari beberapa ini. Tapi nanti kita akan ketergantungan kepada vendor tersebut. Nah, selanjutnya dari beberapa protokol, 8 protokol ini kita kemarin sempat praktek di HTTP dan apa namanya HTTP dan Bluetooth belum ya. Jadi kita akan fokus kemarin untuk praktek-prakteknya di HTTP dan WebSocket. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba protokol yang WebSocket. Yaitu tadi kelebihannya itu WebSocket itu kelebihannya komunikasi real time 2 arah. Jadi bisa digunakan untuk monitoring suhu ruangan, terus monitoring sensor-sensor yang lainnya yang bersifat real time. Nah, pada kali ini kita akan coba prakteknya. Baik, setelah proses teori saya sebutkan, nah kita langsung praktek pada implementasinya dari protokol-protokol ini. Kita akan pakai apa namanya Arduino, bukan Arduino, ESP32 sebagai awal. File new sketch, kemudian di sini file new sketch, kita pastikan portnya, ini port berapa. Nah, di sini belum terhubung ke ESP32-nya. Pasang ke ESP32. Nah, ketika dipasang di sini ada USB serial 0. Cari mereknya. Nah, setelah terhubung, maka kita mulai untuk praktek WebSocket. Baik, kita mulai. Pertama kita deklarasikan dulu library-nya, include wifi.h untuk mengkoneksikan ke jaringan internet. Kemudian kita pakai isnc.tcp.h, kemudian kita pakai SP SPA Asynchronous Web Server,
Kemudian kita pakai DTH, DHT titik H, pakai apa namanya ini, sensor suhu. Kemudian ada sensor ini. Nah, setelah itu kita deklarasikan. Bentar, cek dulu. Nah, kita deklarasikan ke, kita pasang WiFi yang akan dipakai apa. Nah, di sini SSID yang akan digunakan. Kemudian kita akan pakai sensor DHT dengan deklarasi PIN 4, DHT 4. DHT PIN, kemudian nama sensornya jenisnya apa, pakai DHT tipe DHT 11. Setelah itu sini masih tetap posisi DHT type, tipenya 11, DHT PIN-nya 4. Nah, setelah itu kita sinkron panggil buka port untuk web servernya. Diambil dari library ESPA Async Web Server. Port 80 yang digunakan. Kemudian async event source, event. Nah, setelah itu kita di sini long waktu jenisnya unsigned long, last time 0, kemudian unsigned long, time delay 30.000. Nah, di sini temperatur kita kasih float, humidity, kelembaban kita kasih float. Nah, karena data 11. Nah, setelah itu kita akan membuat coding HTML-nya. Dimulai dengan indeks HTML, kurung buka, kurung tutup, program. Nah, ini untuk awalnya. Saya copy aja. Sampai kita bahas dari sini. Jadi untuk ngebuat teks HTML, kalau kemarin waktu menggunakan HTTP itu baris per baris, nanti saya lihatkan sebagai pembanding. Nah, untuk yang sekarang, untuk yang WebSocket, itu kita gunakan langsung di sininya. Char, index HTML, program, nah di R, raw, literal, kemudian ini sebenarnya bentuk HTML. Nah, headnya di sini, kemudian titelnya apa, socket, kemudian name-nya. Setelah itu link CSS-nya. Nah, di sini link CSS kita manggil yang online. Nah, di sini stylenya HTML untuk style CSS. Nah, di style kan biasanya disimpan di head, kemudian di body. Di sini kita pakai namanya itu sensor suhu. Sensor suhu atau DTH 11 nama sensornya. Nah, di sini script berarti sampai atas. Nah, di body ini kemudian
sensor DTH11, konten, ini bagian atas, bagian apa namanya, di body ini ada kelas temperatur, nanti akan dibuat tabel, ada temperatur, kemudian humidity, kelembaban, sama pressure kanan. Nah, setelah HTML di sini adalah scriptnya, script buat JS. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kalau kita copy di X, apa namanya, W3 School, kita coba copy. Nah, kalau kita coba lihat tadi dari script di sini, W3 School, di sini kan ada title. Nah, kita coba copy, hasilnya kurang lebih seperti apa. HTML berarti ini saran. Nah, kurang lebih nanti tampilan webnya seperti ini. Sensor DHT11, web server, kemudian temperaturnya berapa, humidity-nya berapa. Nah, jadi kalau teman-teman terbiasa bikin software pakai aplikasi berbasis web, tinggal copy aja di sininya. Nanti setelah beres dari sini codingannya tinggal ditempel ke yang tadi ini nih, ke Arduino-nya. Tinggal tempel ke sini. Bikin dulu tampilannya seperti apa. Kemudian diawali dengan fonts, karakter, indeks HTML, program, kemudian raw literal, kurung buka. Nah, di sini dari ke bawah, dari head ke bawah, di sini indeks HTML-nya mau seperti apa. Nah, setelah dibuat tampilannya berarti kita akan memanggil sensornya. Nah, kita akan ngebuat, pertama kita akan ngebuat fungsi manggil, kita akan ngebuat fungsi ngebaca sensor. Saya copy aja di sini. Nah, untuk membaca sensor, saya namain init DME. Ini fungsi untuk membaca sensor. Kemudian plot, humidity, namanya kelembaban. Ini ngebaca DHT titik read humidity. Nah, untuk kata ini tergantung library DHT-nya. Untuk membaca temperatur yang dipanggil apa. Nah, di sini untuk membaca temperatur atau humidity, dht.humidity. Kemudian hasilnya dimasukkan ke humidity ini. Terus untuk membaca temperatur, di sini dht read temperatur. Jadi dibaca dulu melalui fungsi ini. Kemudian dari sini kita baca apabila temperatur tidak terbaca, kelembaban dan temperatur tidak dibaca, maka ditampilkan perintah, tampilkan nama gagal membaca di sini. Ini untuk yang pertama ngebaca dulu sensornya. Nah, selanjutnya kita akan ngebuat fungsi get. Jadi ini untuk membaca awal. Sekarang kita akan ngebaca get itunya, apa namanya, nilainya. Yang pertama. Jadi kita buat fungsi terpisah, temperatur sama di sini DHT, temperatur dimasukin ke temperatur sini. Kemudian humidity, DHT read humidity.
Nah, setelah untuk nge-get, kita buat fungsi connect ke jaringan. Nah, ini void init WiFi. Nah, WiFi mode WiFi start. WiFi begin SSID. SSID-nya apa? Di atas tadi sudah disebutkan. Password-nya apa? Nah, di sini print munculkan di terminal. Nah, while WiFi status apabila WiFi belum connect, maka munculkan titik-titik delay 1000. Nah, kita udah ngebuat ini untuk ngebaca sensor, kemudian ini untuk mengkonekkan ke WiFi. Nah, setelah itu kita akan mencoba lagi ngebuat fungsi prosesor, yaitu untuk ngirim data lah, kita namain prosesor. Nah, di sini if variabel temperatur, namanya temperatur ini diambil dari sini nih, TML, maka return temperatur. Nah, sekarang setelah beres, kita akan coba di bagian setupnya. Nah, di setup tinggal dipanggil, berarti serial begin 115200 port yang akan dibuka, kemudian kita panggil fungsi init WiFi buat mengkonekkan internet di sini. Nah, setelah itu kita panggil init BME ini untuk ngebaca sensornya. Nah, setelah itu kita baca web servernya. Nah, server on, get async web server request send 200 HTML index HTML prosesor. Ini prosesor ini ngebaca di sini temperatur, apakah humidity dan sebagainya. Nah, setelah itu kita akan ngebuat mana tadi server connect. Nah, kita akan ngebuat selanjutnya biar kelihatan. Jadi untuk on connect. Jadi event on connect asynchronous event source client. Nah, di sini munculkan hello. Nah, kita buat lagi di sini untuk ngehandle connect-nya. Server handled event server begin. Ini untuk setup kita deklarasikan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk loop terakhir langsung. Nah, di sini kita buat untuk mengulang-ulang apa namanya? Biar action tersebut jalan, maka di sini get source, get sensor reading. Di atas tadi udah ada get sensor reading. Nah, ngebaca sensor. Jadi di awal itu ngebaca sensor reading tadi di atas. Nah, temperatur, DHT temperatur, humidity. Nah, diulang beberapa kali. Kemudian serial print biar kita tahu di terminalnya apa. Humidity, pressure. Kemudian di sini send item. Nah, kita coba cek codingannya apakah berhasil. Di sini masih ada yang error. Public pressure. Ini
Bentar saya. Kita lanjutkan. Ini ada yang error karena nggak dipakai. Cek lagi. Nah, string nggak dipakai. Oke, saya coba konekkan dulu ke jaringan. Bentar. Ya, coba upload. Proses upload. Nah, selesai. Kita cek. Connect to Wi-Fi. Pakai DTHP 4. Nah, setelah connect di sini muncul IP yang bisa diakses. Kita buka websitenya. Di sini ada temperatur. Nah, ini tidak terbaca sebenarnya. Ada yang error sensornya. Baik, kita coba ke selanjutnya ke browsernya. Nah, dari browser, saya
Ini tadi 172. Nah, di sini sudah terbaca temperaturnya. Untuk temperatur di sini adalah 24,50. Terus kelembaban adalah 41%. Nah, presurnya karena DTH 11 ini tidak memiliki fitur pressure, maka di sini 4 HPA. Nah, kalau dilihat di sini akan berubah otomatis. Nah, bedanya. Jadi nggak perlu di refresh, hanya berjalan di background. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Nah, untuk selanjutnya sebagai gambaran untuk UAS, nanti di UAS itu kita akan saya akan memberikan beberapa topik untuk UAS. Ya, di antaranya sebagai gambaran aja nanti untuk pertemuan minggu depan lah. Saya pertegas lagi untuk mendekati ini. Jadi bisa teman-teman menggunakan temanya untuk persiapan UAS nanti bisa menggunakan proyek monitoring lingkungan. Nah, monitoring lingkungan ini bisa menggunakan sensor yang tadi saya bilang, sensor suhu, pakai DTH 11. Kemudian bisa yang pertama tadi proyek monitoring lingkungan, sensornya bisa menggunakan sensor DTH 11. Selanjutnya nah, kalau di searching ini murah lah. Nah, tadi saya lihatkan dulu buat jadi kerjanya bisa berkelompok UASnya, tapi maksimal 2 orang buat udunan beli alat di sini. Di sini kalau teman-teman searching ESP32 harganya murah lah untuk 34.000. Jadi untuk UAS nanti diharapkan bisa langsung praktek nih. Di sini saya kemarin beli yang di SP32 jenisnya yang ini. Nah, ini harganya 64.000. Nah, nanti untuk UAS bisa berdua. Nah, kemudian tadi project terus DTH 11 sensor. Nah, di sini contohnya ada banyak sensor-sensor yang dari ini ada sensor motion IS 9000. Coba DTH 11 baca di sini. Suhu. Nah, sensor suhu murah kalau nggak salah 12.000 tuh. Nah, jadi untuk persiapan saya ulang jadi bisa menggunakan dengan tema proyek lingkungan, monitoring lingkungan, terus bisa ngambil tema kontrol perangkat rumah cerdas, bisa menggunakan diantaranya pakai sensor motion, terus bisa sistem keamanan berbasis ESP32, kemudian bisa IoT berbasis web, kemudian bisa pemantauan kualitas udara dan pengembangan aplikasi mobile. Nanti jadi totalnya ada 6 tema, terserah teman-teman mau pakai yang mana nanti di UAS. Nah, bentuknya nanti pakai alat yang asli ISP32 tadi harganya kurang lebih 63.000, kalau dibagi dua 30.000, 30 ribuan lah. Nggak usah bagus-bagus, maksudnya nggak usah canggih-canggih lah, cukup pakai satu sensor aja. Nah, kalau pakai SP32 nanti bisa dikonekkan ke Telegram,
ke WA bentuknya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu untuk tugas bukan tugas untuk tugas UAS ujian akhir semester. Jadi ngebuat project saya ulang lagi, nanti mungkin lebih tertulis lagi di antaranya project monitoring lingkungan, kemudian kontrol perangkat rumah, smart home, kemudian sistem keamanan, bisa proyek IoT berbasis web, kemudian pemantauan udara, yang selanjutnya adalah pengembangan aplikasi mobile. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin saya cukupkan karena kalau sore itu lebih dekat ke maghrib. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan. Nah, untuk tugas-tugas kemarin sempat saya ada yang salah ngerjain UTS ya. Nanti tinggal di email aja namanya saya buka lagi di chatnya. Tapi batas Maaf Pak, maksimal pengerjaan ya. maaf Pak. Kemarin tuh kan yang UTS tuh kan ya di open kan ya Pak ya. Itu tuh Ya. saya tuh kelupaan Pak mengerjakannya Pak. Terus saya cari di open course yang itu saya scroll ke atas itu ada UTS saya ngerjain di situ Pak. Hmm. Terus bagaimana Paling Pak? nanti saya buka lagi dikerjakan di sekarang tanggal 19. Saya buka lagi sampai tanggal 22. Besok saya buka lagi. Nah, kalau selain itu ditutup masih Oke, boleh besok saya buka lagi di open course. baik Nah, Pak. untuk Terima kasih Pak. pertemuan kali ini saya cukupkan. Sebelum itu saya absen terlebih dahulu. Eh, Ini ya. Abdallah Hujaifi. Hadir, Pak. Atta Esa Nugraha. Mana? Oke, ada Doni Wahyudi. Hadir, Pak. Padley Marcelo Manulu. Tidak ada. Kayaknya emang nggak ada ya. Fajar Kurniadi. Hadir Fajar. Pak. Hadir. Oh iya. Oke. Leoni Firdaus. Leoni Firdaus. Ada Leoni Firdaus. Nggak ada kayaknya. Maman Sulaiman. Nggak masuk. Ya. Reja Nur Arifin. Hadir, Pak. Ridwan Prasetya. Hadir, Pak. Rifki Setiawan. Rifki nggak ada. Rifki Alga Faujani udah nggak ada ya ini. Singgih Prasetyo. Hadir, Pak. Oke. Jadi untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.